Halo, selamat siang teman-teman. Pukul 11:12 di tempat saya dan selamat datang kembali di channel Green Potato. Kayak kenal deh dengan channel. Oke baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan recap dari seri Terraformer yang kedua, yakni Terraformer Revenge dengan genre action horror science fiction. Seri ini masih menceritakan jika pasukan Annex One masih bertahan hidup dengan melawan para Terraformer yang sudah berkembang biak secara hebat. Tapi alih-alih mendapatkan penawar atau serum, mereka kedapatan kalau divisi Cina atau divisi 4 yang dipimpin Liu Yiwu tengah berkhianat. Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja. Ini dia, kami persembahkan Terraformer Revenge. Caka caka can can caka caka can can caka 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 can. Di scene awal kita diperlihatkan divisi 1 dan 2 yang masih bertarung dengan para Terraformer hingga pagi. Di sini Akari sempat diculik oleh para Terraformer namun berhasil digagalkan oleh yang lain. Pada seri ini juga dijelaskan bahwa Michelle dan Akari adalah karakter yang istimewa. Michelle dengan julukan First dan Akari dengan julukan Second. Nah, kenapa mereka berdua dikatakan istimewa? Karena mereka ini mempunyai kekuatan double yang hanya bukan dari operasi seperti yang lain, melainkan murni dari gen bawaan orang tua mereka. Lalu scene berpindah di mana anggota divisi 1 dan 2 memberikan penghormatan terakhir kepada rekan-rekan yang sudah gugur. Dirasa sampel Terraformer yang didapat sudah cukup, Kapten Komachi memerintahkan anggota lainnya untuk istirahat selama 7 hari, sembari pergi mencari kapal induk Annex One dengan harapan waktu sampai di Annex One nanti, Kapten Komachi bisa bertemu dengan anggota divisi lain. Apabila misi ini sudah selesai, mereka akan segera pergi untuk pulang ke bumi. Akan tetapi, ketika sudah hampir sampai ke Annex One, Kapten Komachi memerintahkan semuanya untuk berhenti. Hal ini dikarenakan ada sebuah menara radio di samping Annex One. Lalu Keiji mencoba untuk melihat ke sana, dan benar saja di sana ada Liu beserta anggota divisi 4 yang ternyata masih hidup. Dulu pada saat semuanya berpisah menggunakan pesawat masing-masing, divisi 4 menggunakan kesempatan ini untuk memalsukan kematian mereka dengan menaruh jasad palsu dan menyerahkan kapal mereka kepada Terraformer. Padahal divisi 4 ini malah menyiapkan senjata peradaban milik mereka sendiri untuk melawan teman-temannya. Kembali ke cerita, saya akan sedikit memperkenalkan beberapa karakter pada divisi 4. Divisi 4 ini dipimpin oleh Liu Yiwu dengan Mars ranking 44 bermodalkan basic operasi Gurita Cincin Biru. Lalu ada Borgijin Dorji Berke, Mars ranking 49 dengan operasi dasar Serigala Abu-Abu. Ada juga Bauzilan Mas ranking 50 dengan operasi dasar Tunikata Cloning, yaitu semacam biota laut yang bisa memperbanyak diri. Jadi Bau ini bisa memperbanyak dirinya. Pada dasarnya Tunika mengkloning dirinya dengan cara tunas seperti Naruto gitu. Tapi kan lebih enakan Naruto pakai jurus, kalau ini enggak, ini asli dari tubuhnya. Ada pula Jet di urutan Mars ranking 61 dengan operasi dasar Udang Pistol. Lalu ada Hong Mars ranking 97 dengan operasi dasar yang sangat unik, yakni operasi dasar berupa bakteri. Jadi kekuatan Hong ini dikategorikan sebagai kekuatan paling berbahaya. Bahkan kita bisa menyebutnya biological weapon. Dan yang terakhir ada si Chun-Li pada urutan Mars ranking 99 dengan operasi dasar Sotong Flamboyan. Spesies ini dikategorikan sebagai biota laut, hanya saja Sotong Flamboyan mempunyai kekuatan beradaptasi dengan lingkungan. Seperti halnya mimikri pada bunglon, jadi si ini bisa menghilang. Kembali ke divisi 4, Liu dan anak buahnya menyerahkan senjata peradaban mereka yang masuk pada fase A dan roket launcher otomatis. Terus ada juga 2 misil yang sekarang digunakan untuk mengunci pergerakan kapal divisi 1 dan 2. Liu bernegosiasi dengan Kapten Komachi bahwa mereka disuruh menyerahkan Akari dan Michelle karena tubuh mereka yang sangat istimewa. Jika tidak, Liu akan segera menembakkan misilnya kepada kapal divisi 1 dan 2. Bukannya pergi atau menyerahkan Akari dan Michelle, Kapten Komachi malah pergi bersama Sanjo untuk melawan balik. Tapi di sini Sanjo tidak ikut bertarung. Ia hanya akan mengantar Kapten Komachi sampai ke tempatnya divisi 4 dan di sana terjadilah pertarungan antara Komachi versus everybody. Wih lah, udah macam RRQ lah ini. Namun hal tersebut malah membuat Kapten Komachi pingsan, sama kayak roster-roster RRQ sekarang. Ketika divisi 4 hendak meluncurkan misil, mereka kedapatan kapal divisi 1 dan 2 yang kabur.
Kemudian Liu Yiwu sempat mendapatkan serangan kejutan menggunakan gas beracun milik Ivan, di mana gas tersebut digunakan secara sengaja untuk menyelamatkan Kapten Komachi. Dan ternyata kini Divisi 3 telah bergabung sebagai aliansi Divisi 1 dan 2, karena Divisi 4 sudah melenceng jauh dari misi utama. Asimov memecah divisinya menjadi 3 bagian kecil. Pertama untuk menyerang Divisi 4 yang dipimpin oleh Asimov itu sendiri, kedua untuk menyelamatkan Kapten Komachi yang dipimpin oleh Ivan, dan terakhir adalah sebuah misi rahasia, yaitu mencuri roket milik Divisi 4, dan misi rahasia ini hanya dilakukan oleh karakter bernama Alexander Asimov. Singkat cerita, pecahan Divisi 3 yang dipimpin oleh Sylvester Asimov tumbang. Namun pada saat yang sama datanglah Alexander dengan sebuah senjata peradaban yang berhasil ia curi. Berniat untuk melakukan negosiasi, Liu menyuruh Shi untuk berubah dan menghabisi Alexander. Namun pertarungan kali ini mendapatkan gangguan dari kemunculan kelompok terraformer yang masing-masing berhasil memotong satu lengan Alexander dan Shi. Jumlah terraformer yang gak masuk akal tentu membuat manusia di sana berpikir untuk 2 kali. Terlihat jika kawanan ini dipimpin oleh satu terraformer khusus berkekuatan capung Oniyama, yakni spesies yang punya kecepatan terbang tinggi. Berniat untuk melatih terraformer kecil, Sanjo dan Ivan datang di saat yang tepat untuk memberikan bantuan. Kesempatan ini Divisi 4 gunakan untuk kabur ke dalam Annex 1. Pada dasarnya mereka berniat untuk mengaktifkan kemampuan Hong, yakni bakteria, sehingga situasi ini memaksa Asimov dan sisa prajuritnya untuk lari dari sana. Menyadari akan satu hal, salah seorang anggota unit 3 yakni Alexander hendak melancarkan misi bunuh diri. Apa tujuannya? Apa rencana sia-sia untuk mengincar kekuatan terbesar yakni Hong si bakteri? Nanti kita akan tahu jawabannya setelah masuk ke flashback masa lalu Alexander. Dulunya ia merupakan prajurit Rusia yang jatuh cinta pada anak putri Asimov. Alexander sendiri teridentifikasi sebagai yatim piatu sejak kecil. Awalnya ia mendapatkan penolakan dari putri Asimov yang bernama Gina. Namun seiring waktu diterima untuk bertemu dengan ayahnya yakni Asimov. Pada awalnya Asimov juga menolak. Namun karena semangat dan tekad Alexander yang besar, istri dan anaknya luluh, bahkan sampai berlanjut ke jenjang pernikahan. Hubungan itu terus berlanjut hingga mereka memiliki seorang anak. Namun wabah besar menjangkit Gina dan anaknya, mengharuskan Asimov dan Alexander ikut untuk misi penjelajahan di Mars. Pada masa sekarang, Alexander sudah berhasil melumpuhkan banyak sekali pasukan unit 4. Namun ia terpaksa sekarat karena hanya memiliki satu tangan dan juga terjangkit bakteri kekuatan Hong. Liu menyadari akan hal ini dan meminta beberapa anak buahnya untuk mengamankan Hong. Di saat yang sama, Alexander berhasil melumpuhkan seluruh penjaga. Namun backup datang dengan secepat, memaksa Alexander untuk bertarung melawan Berke, Jet, dan juga Shi. Tentu dalam pertarungan ini Alexander akan sangat tertekan. Selain melawan 3 orang, basic operasi Shi yang merupakan sotong membuatnya mampu meregenerasi tangannya sendiri dan berhasil men-takedown Alexander. Masih belum cukup, Alexander menyuntikkan banyak sekali serum perubahan dan berhasil mendapatkan kepala Shi. Namun Hong secara nekat mendekati Alexander dan memohon kepadanya agar tidak membunuh rekannya. Tak disangka dalam perjuangan itu Alexander sudah tewas seolah-olah kematiannya menjadi sia-sia. Di lain sudut, Liu menyadari jika Alexander telah meruntuhkan semua misil yang mereka miliki dan hanya menyisakan 1 misil. Ia berspekulasi jika Alexander tak memotong dengan kekuatannya, melainkan dengan senjata khusus anti-terraformer. Pada lain sisi, Akari dan Michelle tengah dalam sebuah misi untuk bergabung dengan Divisi 6. Namun di tengah jalan mereka harus berhadapan dengan terraformer khusus bertipe semut peluru yang tak lain sudah mendapatkan kekuatan dari ayah Michelle. Tak hanya itu, mereka juga dipaksa bertarung dengan satu terraformer khusus lagi yang entah jenis serangga apa. Namun kekuatannya berupa cairan atau gas yang mampu membuat buta lawannya. Singkat cerita, Michelle akan berhadapan 1 lawan 1 melawan terraformer semut peluru, sementara Akari akan berhadapan dengan terraformer satunya. Dalam pertarungan ini, Akari sangat mendominasi, meski ia sempat menerima hujanan peluru dari senjata api yang berhasil dirampas. Di lain lokasi, salah satu anggota unit 1 nampak berniat untuk mengirimkan lokasi unit 1, 2, dan 3 untuk ditembakkan misil oleh Divisi 4. Alhasil, misil itu mendarat di lokasi pertarungan Akari, namun tidak meledak, dan malah memunculkan sebuah senjata yang dibuat khusus untuk Akari bernama Hizamaru. Senjata inilah yang diperjuangkan Alexander mati-matian,
Dan kini harapan itu telah sampai di tangan Akari. Singkat cerita, Akari berhasil keluar dalam pertarungan ini sebagai pemenang. Michelle yang awalnya nampak susah payah memberikan perlawanan juga pada akhirnya menang. Terlihat jika dua orang ini nampak sangat kewalahan, menyatakan jika beberapa tulang mereka memang retak akibat pertarungan itu. Tiba-tiba datanglah seorang anggota divisi 4, yakni Bao. Ia bermaksud untuk menangkap Akari dan Michelle yang terkapar lemas tak berdaya akibat pertarungan mereka melawan Terraformer. Di lain sisi, gabungan kelompok unit 1 dan 2 yang dipimpin Marcos hendak menyusup ke Annex 1 demi menyadap alat komunikasi untuk mereka gunakan sebagai alat pengirim pesan ke bumi, yang mengatakan jika unit 4 telah berkhianat. Selain itu, Komachi dan Asimov terlihat team up untuk menjemput Akari dan Michelle dalam misi mereka untuk bersatu dengan unit 6. Bao dan misinya membawa Akari dan Michelle ke Annex 1 sempat bertarung dengan banyak Terraformer. Namun Suren dengan mengumpulkan Alex dan Yaiko sebagai umpan ke gerombolan Terraformer. Pada dasarnya Terraformer ini punya prioritas targetnya sendiri, antara lain orang yang terluka, takut, wanita, dan juga orang bersenjata. Yaiko kala itu hendak melindungi Alex dengan kekuatannya sebagai Sigung, tapi tak berdaya di hadapan Terraformer khusus dengan kekuatan ikan penembak. Beruntunglah datanglah peringkat 1 Mars Ranking, yakni Kapten Divisi 6 dengan julukan manusia terkuat dalam sejarah. Ia bernama Joseph Gustav Newton, atau sebut saja Joe. Sedikit kisah tentang karakter Joe ini. Dia merupakan hasil pembuahan terbaik manusia selama 600 tahun yang dikembangkan oleh keluarga Newton. Mereka selalu menikahkan anak mereka dengan siapapun itu, tak peduli miskin kaya atau dari ras apa saja. Kriteria penting mereka hanyalah penampilan, kecerdasan, dan juga kesehatan. Dan pemilihan generasi selama 600 tahun itu telah menghasilkan produk sempurna bernama Joe. Pada usaha ini, Joe terlihat melepaskan pedangnya agar Bao mendapatkan serangan tembakan dari Terraformer ikan penembak. Bao yang marah berniat untuk membuang Michelle, namun Joe dengan cepat menghajar dan menghabisi Bao pada saat yang sama. Pasca aksi penyelamatan itu, Joe dengan lantang melamar Michelle untuk menikah dengannya seketika sampai di bumi. Terdengar konyol memang, tapi berhubung bantuannya sangat berarti, Michelle akan memasukkan Joe ke dalam daftar laki-laki yang bisa jadi suaminya. Beralih ke kelompok Marcos, pada misi penyusupan ini mereka bertemu dengan cloning Bao. Tentu seketika langsung terjadi bentrok antara Marcos dan Bao. Lalu ia menyuruh semua temannya untuk lari ke dalam Annex 1 terlebih dulu bersama Keiji. Sementara itu, Marcos akan berhadapan dengan 3 cloning Bao, yang masing-masing punya kesadaran dan cita-citanya masing-masing. Singkat saja, Marcos dengan super duper easy mengalahkan ketiganya, karena meski jumlahnya banyak, Bao ini orang yang setengah-setengah dalam keahlian apapun. Di lain sudut, kelompok Keiji sempat berhadapan dengan Terraformer capung. Beberapa tak berhasil selamat. Namun ia berhasil mengalahkan Terraformer itu meski harus mengorbankan satu tangannya yang nanti juga bakal tumbuh lagi. Berniat untuk mencari pakaian pelindung, kelompok teknisi yang tadi bersama Keiji malah bertemu dengan Terraformer khusus yang sudah menggunakan pakaian pelindung dan menghancurkan semua pakaian yang tersisa. Meski berhasil lari, kedua Terraformer itu nampak memiliki tugas yang berbeda. Dan benar saja mereka berniat untuk mengincar Hong. Namun beruntung di sana ada Bao yang siap melindunginya meski sempat terkena sengatan Terraformer khusus. Beruntung juga Si datang tepat waktu untuk melumpuhkan satu Terraformer khusus. Namun di sana juga ada Keiji yang dengan jantan membuat jatuh satu Terraformer dan menahan Si dalam sebuah duel. Keiji sendiri memiliki prinsip jika ia tidak akan melukai perempuan. Anjay, mirip Sanji dari One Piece. Soalnya dia tahu pukulan udang mantisnya mampu membunuh lawannya dalam sekali pukul. Kembali ke Akari dan Michelle, dikarenakan mereka sudah bertemu dengan Joe dan mendapati fakta jika Divisi 6 hanya menyisakan Joe saja, Akari dan Michelle akan mengikuti instruksi Komachi. Berikutnya, yakni terus berjalan menuju ke utara. Sementara itu, Joe memutuskan untuk putar balik untuk mencari dan meratakan unit 4 yang berkhianat. Di lain sisi, kelompok teknisi sudah mulai meretas menara komunikasi Annex 1 yang disadap. Namun mereka dikejutkan dengan Terraformer khusus yang tadi dijatuhkan Keiji. Mendengar akan kepanikan itu, masuklah Keiji, Si, dan Hong untuk membantu lainnya. Keiji tentu kebingungan karena harus melawan Terraformer khusus dan menahan serangan Si dalam waktu yang sama.
Alhasil ia merusak lantai tempat mereka berpijak dan menjatuhkan semuanya ke lantai dasar. Pada akhirnya Keiji dan Shi sepakat untuk team up karena Terraformer yang mereka lawan memiliki kekuatan sebagai ratel. Alhasil mereka harus memukul Terraformer itu secara bersama-sama, lalu berhasil memenangkan pertarungan itu. Menyadari akan satu hal penting di mana semua orang telah terjatuh ke lantai dasar dan berpikir jika tidak ada orang yang akan menyelesaikan peretasan sebelum bakteri Hong mulai bekerja, ternyata masih ada satu anggota yang tertinggal di atas, di mana ia terus berusaha meski bakteri Hong sudah mulai menjangkit. Berkat usaha itu, sinyal di Annex 1 dan seluruh alat komunikasi pasukan telah pulih, meskipun pesan terakhir yang ia kirimkan hanyalah permintaan tolong. Beruntungnya juga Marcos dan Jared tiba di waktu yang tepat untuk menolong teman-temannya, dan berhasil membuat mereka berkumpul dengan unit Komachi dan Asimov. Di sini Hong memberikan penawar racunnya kepada kelompok Keiji secara cuma-cuma, dengan juga membawa Shi, dia berniat untuk menyudahi peperangan ini. Komachi menginformasikan jika Michelle sudah mengabarkan ke bumi jika unit 4 telah berkhianat. Tak hanya itu, berkat pulihnya sinyal di sana, kelompok Yunasa Bumi segera mengirimkan kapal bantuan dan mendeteksi adanya kapal perang dari 3 region berbeda yang salah satunya adalah milik Cina. Di post credit scene, Liu dan Bao berniat untuk mengejar Akari dan Michelle. Terlihat apes karena berhadapan dengan Zhou. Di bumi terdapat sebuah adegan yang memperlihatkan jika Terraformer sudah sampai di bumi dan mulai menginvasi. Tak hanya itu, jumlah Terraformer dan kekuatan khusus kian bertambah. Namun bumi juga memiliki pasukan anti Terraformernya sendiri untuk menghadapi ancaman di sana. Dan anime pun bersambung ke season berikutnya yang entah kapan tayangnya. Jika kalian merasa video ini terlalu banyak penjelasan yang gak penting, bisa kalian cepetin aja sebenarnya. Tapi kalau mau tahu info lebih, bisa kalian cek di terraformer.wiki. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembahasan. Kalau ada request mau bahas anime apa, bisa kalian sertakan di kolom komentar. Saya Admin J selaku pengisi suara dan Admin A selaku editor pamit undur diri. Dan sampai jumpa di video berikutnya.